Selamat datang. Di Cirebon, seorang abdi negara itu punya mandat yang sangat modern, melayani dengan integritas. Tapi, gimana kalau ternyata panduan terbaik untuk melakukan itu semua justru datang dari masa lalu? Yuk kita telusuri bareng kearifan kuno dari Cirebon. Tuntutan buat aparatur sipil negara di Cirebon hari ini tuh jelas banget. Mereka harus bekerja dengan integritas, melayani dengan empati, dan berkolaborasi secara sinergis. Ya, 3 nilai inti untuk pelayanan publik yang modern. Tapi karena kita bicara soal Cirebon, sebuah kota yang sejarahnya kental banget, ini jadi pertanyaan yang menarik. Apakah nilai-nilai ini cuma sekedar aturan baru dari pusat, atau jangan-jangan akarnya tuh jauh lebih dalam, lebih otentik, dan sudah ada di Cirebon sejak dulu? Oke, begini rencana perjalanan kita. Kita akan mulai dengan melihat mandat modern yang ada sekarang. Lalu, kita akan mundur ke masa lalu untuk kenalan sama sang bapak pendiri Cirebon. Dari sana, kita akan gali kearifannya, lihat gimana warisan itu masih hidup dalam budaya, dan terakhir, kita sambungkan lagi nasihat kuno itu dengan tuntutan kerja masa kini. Nah, untuk menemukan jawabannya, kita perlu kembali ke satu sosok yang jadi pusat sejarah Cirebon. Seorang wali yang kearifannya sama sekali nggak lekang oleh waktu, Sunan Gunung Jati. Identitas Cirebon itu kan gak bisa lepas dari julukan ini, Kota Wali. Dan ini bukan sekedar nama loh, ini adalah penegasan kalau kota ini punya akar spiritualitas yang dalam yang terhubung langsung dengan sang pendirinya. Syarif Hidayatullah atau yang lebih kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati, ini bukan cuma tokoh sejarah biasa. Beliau adalah salah satu dari Wali Songo, pendiri Kesultanan Cirebon, sekaligus seorang pemimpin yang menyebarkan Islam dengan cara yang sangat damai dan kultural. Bisa dibilang, beliau ini filsuf sekaligus raja yang meletakkan fondasi moral dan sosial buat Cirebon. Dan warisan beliau yang paling penting buat kita hari ini adalah Petatah Petitih. Ini adalah kumpulan nasihat dan pedoman hidup. Anggap aja ini semacam kompas moral abadi yang beliau tinggalkan untuk generasi-generasi setelahnya. Nah, disinilah letak kuncinya. Kita akan lihat bareng-bareng gimana petuah-petuah kuno ini ternyata nyambung banget, selaras banget sama tuntutan kerja abdi negara Cirebon di zaman modern. Kita mulai dari salah satu pesannya yang paling terkenal, sebuah titipan yang kelihatannya sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Aku titipkan kepadamu surau dan fakir miskin. Ini bukan cuma pesan, ini adalah sebuah mandat untuk tanggung jawab sosial dan spiritual. Dan coba dilihat benang merahnya, ajaran dari abad ke-15 untuk peduli pada kaum miskin, dan tempat ibadah ini ternyata adalah cikal bakal dari nilai kerja modern ASN Cirebon, religius, empati, dan karakter peduli sosial. Keren kan? Lanjut, ada ajaran fundamental tentang kejujuran dan akuntabilitas. Jangan berbohong, jangan mengingkari janji. Ini adalah prinsip yang jadi dasar dari semua kepercayaan publik dari dulu sampai sekarang. Nasihat yang kelihatannya simple untuk jangan bohong ini ternyata langsung nyambung ke jantungnya birokrasi modern, yaitu integritas. Inilah esensi dari karakter jujur dan bertanggung jawab. Petuah ketiga fokusnya ke harmoni dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Jauhi perselisihan. Sebuah ajakan untuk selalu mencari jalan damai dan mufakat, bukan konflik. Jadi ternyata seruan modern untuk sinergi dalam pemerintahan itu sudah punya akar lokal yang kuat banget dalam ajaran ini. Ajaran untuk menghindari konflik yang ujungnya membentuk karakter cinta damai dan demokratis. Tapi jangan kira nilai-nilai ini cuma jadi tulisan di kertas tua ya. Kearifan ini hidup, bernapas, dan terjalin langsung ke dalam denyut nadi kebudayaan Cirebon itu sendiri. Cirebon itu kan dari dulu udah jadi melting pot, titik temu antara budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Arab. Nah, harmoni inilah yang diperjuangkan oleh sang pendiri dan jejaknya bisa kita lihat di mana-mana, di arsitektur keraton, seni, bahkan sampai kulinernya. Contoh paling gampangnya, batik Megamendung yang ikonik ini. Pola awannya itu bukan cuma hiasan loh, itu simbol ketenangan dan kesabaran. Dan desainnya yang kental banget dengan pengaruh Tionghoa, jadi bukti nyata gimana nilai-nilai abstrak tentang harmoni itu diwujudkan dalam selembar kain yang indah. Oke, setelah lihat semua ini, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita bawa semua kearifan ini ke dalam tugas-tugas modern kita sebagai abdi negara? Nah, ada satu nasihat terakhir yang sangat kuat, yang jadi pengingat tentang kerendahan hati. Jangan sombong, pamer, atau takabur. Inilah landasan dari semangat pelayanan publik yang sejati.
Pada akhirnya, kesimpulannya benar-benar luar biasa. Nilai-nilai inti ASN nasional yang kita kenal sebagai berakhlak, yang mencakup akuntabel, harmonis, dan kolaboratif, ternyata semuanya sudah digaungkan berabad-abad yang lalu dalam petatah petitih Sunan Gunung Jati. Jadi, buat Abdi Negara Cirebon, ini bukanlah mandat yang asing. Ini adalah sebuah penegasan kembali jati diri dan kearifan lokal mereka yang abadi. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir untuk refleksi kita bersama. Dari semua hikmah yang sudah kita bahas tadi, kira-kira kearifan abadi mana yang paling relevan dan bisa Anda terapkan bukan cuma dalam pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan Anda mulai hari ini?